Jemaat GBI Gracia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan November di tahun 2023 ini. Biarlah kita terus berjalan bersama Tuhan dan andalkan Tuhan di kehidupan kita. Berikut ini kita akan menyaksikan tayangan informasi Gracia News untuk kegiatan di sepanjang minggu ini. Demikianlah informasi Gracia News untuk kegiatan di sepanjang minggu ini. Untuk kegiatan selengkapnya dapat dilihat di Instagram @gbi.gracia. Dan bagi jemaat yang ingin menyaksikan tayangan video khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang melayani di ibadah minggu GBI Gracia Bluegreen, silakan kunjungi YouTube channel @gbi Gracia Bluegreen. Kesabaran bukanlah hanya kemampuan untuk menunggu, melainkan kemampuan menjaga sikap yang baik saat ini. Selamat berakhir pekan dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi ini di tengah-tengah kami. Kami mempercayai itu Tuhan, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Mungkin mata jasmani kami nggak bisa melihatnya, tapi iman kami percaya dan berkata Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu yang bilang, Engkau hadir di mana umat-Mu berkumpul. Dan kami berdoa supaya Tuhan bukan sekedar hadir, tapi Engkau menyatakan kehadiran-Mu bagi kami semua. Supaya ini bukan sekedar menjadi sebuah kebaktian biasa. Ini bukan sekedar menjadi ibadah rutinitas agamawi yang kami kerjakan setiap hari Minggu pagi. Tapi biar pagi ini dalam waktu yang terbatas ini, kami boleh mengalami Tuhan, kami berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan lagi. Itu sebabnya wahyukanlah firman-Mu. Nyatakanlah firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa itu. Firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Biar itu dilepaskan di tengah-tengah kami. Supaya olehnya kami disembuhkan. Yang lemah menerima kekuatan. Yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Bahkan yang terpuruk, yang hampir menyerah kalah. Hadir semangat kekuatan baru dari Tuhan. Untuk bangkit kembali dan jalan lagi bersama dengan Tuhan. Untuk raih kemenangan-kemenangan dalam kehidupan. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Kami mengenal jalan-jalan-Mu, kami mengenal kehendak-Mu, apa yang harus kami kerjakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Roh Kudus, urapilah semua kami pagi ini. Urapi jemaat-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Supaya apapun yang hamba-Mu sampaikan, itu sungguh-sungguh berasal dari hati Tuhan sendiri. Dan diurapi oleh Roh Kudus. Karena apapun yang hamba-Mu bisa sampaikan, ribuan kata yang hamba-Mu lontarkan. Hanya sebuah kata-kata kosong yang tanpa makna dan tak punya daya ubah dalam kehidupan. Kalau Roh Kudus tidak mengurapi hamba-Mu. Itu sebabnya kami terbuka buat karya-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami.
Berikan kepada kami apa yang dunia ini gak bisa berikan buat kami. Bagimu segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi saudaraku. Shalom. Apa kabar saudara? Yang hadir 2000, yang jawab saya 2 orang ya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu? Nah ini baru kedengaran ya 1500 ya saudara ya. Tuhan terima kasih Pak Yani, Bu Nancy dan Pak Johan yang telah memberikan kepercayaan ini, kehormatan buat saya untuk bisa hadir di tempat ini lagi. Dan tentunya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudara siap buat firman Tuhan pagi ini? Apakah memang di setel begitu Pak Yani? Di belakang saya tidak bisa melihat wajah-wajah jemaat yang keren-keren dan luar biasa ini. Sengaja yang di belakang itu memang gak kelihatan ya. Oh sekarang habis gelap terbitlah terang. Nah ini kan jadi baru kelihatan nih, saya bisa lihat oh yang hadir. Supaya kalau ada yang ngantuk juga saya bisa lihat kan. Ada amen? Jadi sampai tanggal 14 Februari kita melatih lidah kita. Sampai tanggal 14 Februari ya tahun 2024. Kita ada amen. Nah, ya kita jangan ada amin. Kan ya amin janganlah ya maksudnya jangan disebut di sini ya. Ya ada amen. Itu sampai tanggal 14 Februari aja. Nanti setelah tanggal itu boleh lagi saudaraku ya. Karena nanti sangka kampanye kita ya kan. Oke. Saya juga mesti style-style lidah saya ini. Oke. Baik, pagi ini kita akan membahas satu tema, satu topik yang telah diberikan oleh gereja saudara. Gereja saudara mengangkat tema ini. Saya nggak tahu apa sepanjang tahun, apa sepanjang bulan ini. Oh sepanjang bulan ini, berarti saya ke bagian yang terakhir berarti ya. Ya. Last but not least kata orang gitu kan. Jadi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Tema yang diberikan kepada saya untuk bulan ini adalah God Center. Nah kita akan membahas itu saudaraku. Nah coba kita lihat dulu, kita mengawalinya dengan ini. Di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Kita perlu meluruskan beberapa hal dari kekristenan kita atau kesan masa kini. Karena saya curiga, ini curiga aja saudara. Saya curiga bahwa kekesan masa kini telah banyak kehilangan fokus, kehilangan arah. Sehingga kita tidak lagi memahami bahwa kekesan itu sebenarnya pusatnya harus Yesus. Nah kita telah menjadikan banyak hal menjadi fokus kita. Dan tanpa kita sadari kita sedang kehilangan fokus dan kehilangan arah dalam kekristenan kita. Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata begini saudara. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Siapa Dia itu? Itu Dia Tuhan maksudnya. Sebab segala sesuatu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ayat ini ingin memberitahu kepada kita bahwa segala sesuatunya sebenarnya termasuk semua yang ada dalam dunia ini. Semua itu harus berpusat kepada Tuhan. Tuhan harus menjadi center, Tuhan harus menjadi pusat daripada segala-galanya. Itu sebabnya ayat ini berkata sebab segala sesuatu dari Dia. Dan bukan hanya dari Dia katanya. Apa? Oleh Dia. Bukan hanya oleh Dia. Kepada Dia. Dan apa? Bagi Dialah. Jadi kita mau bicara apa aja sebenarnya Tuhanlah yang menjadi sumbernya, Tuhanlah yang menjadi pusatnya. Itu sebabnya tolong diklik kalimat berikutnya. Ini dia, kesimpulan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau bicara Tuhan Yesus Kristus tentu bicara tentang pribadinya, bicara tentang sifatnya, bicara tentang firman-Nya, bicara tentang kehendaknya. Bicara tentang tujuan-tujuannya. Jadi apapun yang ada pada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus itu haruslah menjadi sumber dan pusat dari segala aspek kehidupan orang percaya. Termasuk gereja. Gereja gak boleh berpusat kepada figur. Gereja gak boleh berpusat kepada denominasi. Gereja gak boleh berpusat kepada mereknya. Makanya terbanyak hari ini saya khawatir kadang-kadang kita cuma terjebak di situ gitu kan. Kita kehilangan fokus kita gitu. Karena Tuhan tidak menjadi pusat kita lagi. Mari saudaraku, kalau saudara ingin membangun kekristenan yang sejati, saudara mau tidak mau, saudara suka tidak suka, saudara harus menjadikan Yesus Kristus sebagai pusat sumber dari segala-galanya. Dia harus menjadi pusat kita, dia harus menjadi sumbernya.
Bicara Yesus, untuk saya bilang tadi, bicara pribadinya, bicara tentang sifat-sifatnya, bicara tentang firman-Nya, bicara tentang kehendaknya. Terserahlah, kalau ada pendeta terkenal yang mau bilang Yesus bukan sesuatu, terserah dia. Tapi saya tetap meyakini Yesus Kristus adalah pusat dari segala-galanya. Amin. Ya. Pendeta terkenal kan belum tentu benar, saudaraku. Saya mulai berpikir kadang-kadang jangan-jangan mungkin Tuhan gak pakai iblis tidak pakai Elia Makaraung untuk menyampaikan itu, karena kalau Elia Makaraung yang bicara kan tidak akan banyak pengaruhnya gitu kan. Tuhan harus pakai pendeta yang terkenal supaya daya rusaknya begitu luar biasa. Tapi saya mau kembalikan fokus kita bahwa Yesus Kristus harus menjadi pusat dari segala sesuatunya. Pertanyaan penting yang saudara perlu bawa pulang dari ruangan ini adalah, apakah Yesus menjadi pusat dalam kehidupan saudara? Yesus bicara apa? Pribadinya. Apakah menjadi pusat dalam hidup saudara? Sifatnya, kualitasnya, karakternya, apakah menjadi pusat daripada kehidupan saudara? Firman-Nya, kehendaknya, apakah dia menjadi pusat daripada semua yang kita kerjakan dalam kehidupan ini? Hari ini kita ada di tengah-tengah zaman yang begitu banyak membombardir kita dengan berbagai macam pengajaran. Beberapa waktu lalu saya mendengar sebuah pengajaran. Ini anak muda, karena tadi Pak Yani bisikin hari ini anak muda Pak ibadahnya. Oke, karena anak muda saya kemudian teringat ini. Ada seorang pembicara anak muda yang terkenal, keren sih. Bagus banget, cara dia menyampaikan, menyajikan bagus sekali. Tapi kemudian ada sesuatu yang mengusik hati saya ketika saya mendengar pengajaran. Inti daripada pengajaran-pengajaran kebanyakan hari ini adalah dari anak-anak muda adalah begini. Tuhan mengasihi Anda. Gitu. Kelihatannya benar kan. Tuhan sayang sama Anda. Bahkan gini, kamu lebih penting dari sorga. Sorga tidak lebih penting. Oke, saya bisa menerima itu. Tapi pertanyaannya, benarkah Alkitab kita ini ingin mengajarkan bahwa manusia lebih penting daripada yang lain? Tolong pikirkan ini. Yang benar itu ada. Yang benar itu gimana? Tuhan ada buat kita atau kita ada buat Tuhan? Nggak, ulang aja. Ini saya bilang, kita sedang ada di satu zaman yang membombardir kita dengan yang kelihatannya benar, tapi menurut saya ketika kita mulai renungkan, telusuri, wah, ini fokus arahnya mulai beda nih. Itu sebabnya tolong slide-nya diganti ini. Banyak orang Kristen yang salah arah dan salah fokus. Nah, salah arah dan salah fokus bisa mengakibatkan ketersesatan. Saya ulang sekali lagi. Salah arah dan salah fokus telah mengakibatkan banyak orang tersesat dalam kehidupan. Jadi ketersesatan itu bukan hanya sekedar saudara gak tahu tujuan saudara, tapi ketersesatan itu kan ketika saudara kehilangan fokus, kehilangan arah dalam kehidupan, itu awal ketersesatan dalam kehidupan. Nah, saya meyakini bahwa di akhir zaman ini bukan hanya ada penuaian jiwa-jiwa, saya percaya ada penuaian jiwa-jiwa, tapi saya juga meyakini bahwa di akhir zaman ini bukan hanya ada penuaian jiwa, tapi ada penyesatan yang besar. Bukan hanya ada penuaian yang besar, tapi juga ada kemurtatan yang besar, ada penyesatan yang besar. Dan ketersesatan itu seringkali diawali dengan karena kita salah arah, kita salah fokus. Coba lihat wajah samping kanan kiri saudara, wajah salah arah enggak nih kira-kira? Itu yang saya bilang tadi. Wah, kita dibombari dengan banyak pengajaran hari ini kan. Percayalah Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan sayang sama engkau. Apapun keadaanmu, Tuhan mengasihi. Oh iya, saya percaya itu bahwa Tuhan kasih. Itu tak terbantahkan. Tapi pertanyaannya adalah gini. Kalau pengajaran itu yang terus dihembuskan. Pengajaran itu yang terus dikumandangkan. Loh, kita bisa jadi Kristen yang salah arah loh. Pertanyaannya itu yang saya bilang tadi. Yang benar itu apa? Kita ada buat Tuhan atau Tuhan ada buat kita? Jadi Tuhan itu seolah-olah ada tuh cuma untuk kebutuhan-kebutuhan kita aja. Tuhan itu ada buat kita. Jadi gini, yang penting itu kita bukan Tuhan.
Keinginanmu, keadaanmu, kebutuhanmu, semua yang kamu suka, itu lebih penting dari Tuhan. Enggak, kebalik. Periksa ulang, baca ulang Alkitab saudara. Saudara akan menemukan Alkitab itu berbicara tentang gini, bahwa kita ada buat Tuhan. Ini agak menggoncang iman saudara nih kayaknya nih. Wah udah gak apa-apa bro, hidup lu berantakan hancur. Tuhan sayang. Oh iya saya percaya Tuhan sayang. Terus lu hancur aja gitu? Kan enggak dong. Bahwa Tuhan menerima saudara apa adanya, yes. Dia mengasihi saudara apa adanya. Tapi dia tidak akan menjadikan saudara apa adanya kan. Baca ulang Alkitab saudara. Alkitab bicara gini, semua yang dia ciptakan, semua yang dia lakukan, semua itu berpusat bukan kepada manusia. Semua berpusat kepada apa? Tuhan. Tuhan tujuannya, kehendaknya itu. Saya berdoa supaya jemaat ini tidak menjadi jemaat yang salah arah dalam kekristenan saudara. Karena salah arah adalah awal daripada ketersesatan dalam kehidupan. Wajah saudara agak tertekan ya, saya akan lebih menekan saudara lagi. Slide berikutnya. Nah ini dia. Sebenarnya kalau kita mau berpikir dan merenungkan, musuh terbesar kita itu bukan iblis. Betul bahwa iblis adalah musuh kita. Alkitab yang bilang 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jaga lawanmu, ya dia lawan kita, ya kan. Efesus pasal 6 juga bilang bahwa peperangan kita bukan melawan darah, melawan penguasa. Betul, iblis adalah musuh kita. Tapi sebenarnya kalau kita mau renungkan, iblis bukanlah musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Bahkan iblis, jadi setan itu karena itu kan. Betul gak sih? Iblis itu jadi iblis, jadi setan. Dia katanya malaikat kan. Nah jadi setan, jadi iblis karena apa? Karena dia kemasukan atau kejangkit satu virus yang sangat berbahaya. Namanya virus aku. Pernah dengar gak itu? COVID berbahaya Pak. Tapi ada satu virus yang jauh lebih berbahaya dari COVID. Namanya aku. Iblis, jadi setan itu karena kejangkit virus aku itu. Nanti saudara baca aja di Yesaya pasal 14 ada 4-5 kata aku di situ. Aku hendak naik ke tempat yang tinggi. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Aku ingin duduk di takhta yang maha tinggi. Aku semua. Kalau Tuhan enggak aku. Tuhan itu apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kan itu Tuhan. Kita itu Tuhan. Kalau Tuhan bahasanya kita. Nah ini virus aneh. Nah ini virus yang gak boleh ada di sorga. Kapan kita kejangkit virus ini? Udah dah. Kita akan jadi kayak setan dan iblis. Makanya ada istilah kesetanan. Ya, itu kan. Itu karena apa? Karena ada manusia yang kejangkit virus aku. Jadi setan dia. Pokoknya semua yang kejangkit dengan virus aku ini tiba-tiba jadi setan. Pendeta bisa jadi setan enggak? Bisa ketika kejangkit virus ini. Jadi musuh terbesar kita bukan iblis. Bahkan iblis jadi iblis saja gara-gara ini. Ya kan? Makanya pertempuran kita sebenarnya bukan hanya sekedar melawan iblis. Tapi pertempuran kita melawan musuh yang terbesar. Dan musuh itu ternyata bercokol dalam diri kita. Ini musuh yang berbahaya Pak. Musuh yang kemana ya saudara pergi selalu mengikuti saudara. Ya kan? Dan pertempuran kita, peperangan kita, arahnya peperangan mengalahkan si aku ini sebenarnya. Benar gak sih? Ya kan? Makanya Yesus berkata begini, barang siapa yang mau mengikut aku, mau ikut Yesus? Mau ikut Yesus gak saudara? Loh gak ada yang mau ikut Yesus Pak di sini Pak. Mau ikut Yesus Bapak Ibu? Mau ya? Saudara aminnya tuh kayak, amin, itu kayak kampanye gitu. Saudara mau ikut Yesus? Beneran, mau gak? Serius ya? Tahu gak saudara Yesus ngomong apa? Barang siapa yang mau mengikut aku kata Yesus. Sangkal dirimu.
Oh Yesus nggak, mau ikut aku? Percayalah, kalau engkau ikut aku, sukses, kaya. Oh hidupmu bahagia. Oh nggak ada yang begitu. Yesus langsung pada intinya. Mau ikut aku? Mau ikut aku? Oke, mau. Sangkal dirimu. Pikul salibmu dan ikutlah aku. Kenapa? Karena Yesus tahu perjalanan mengikut Yesus itu adalah perjalanan untuk berperang, bergumul melawan diri ini. Melawan si aku ini. Oke ya. Jadi pertempuran kita ada di situ. Slide berikutnya coba ditampilkan semua. Nah ini dia. Berpusat kepada si akulah. Jadi self-centered. Yang menjadi akar daripada segala dosa, itu yang saya bilang tadi. Bahkan setan atau iblis jadi iblis itu gara-gara yaitu dia berpusat kepada akunya. Waktu dia berpusat kepada aku, ya dia dicampakkan dari sorga jadi setan, jadi iblis. Dosa sebenarnya isunya bukan sekedar berbuat jahat kan. Dosa itu sebenarnya adalah hidup yang berpusat bukan kepada Tuhan lagi. Hidup yang berpusat bukan lagi kepada kehendak Tuhan, bukan lagi kepada tujuan-tujuan Tuhan, bukan lagi kepada pribadi Tuhan. Dosa adalah sebuah kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri. Jadi kapan saudara dan saya berpusat kepada diri sendiri? Produk dari kehidupan yang berpusat kepada diri sendiri itu namanya dosa tuh. Yakobus pasal yang ketiga ya, ayat berikutnya ya, slide berikutnya. Ayat ini bilang begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, hidup yang berpusat kepada diri sendiri, di situ hanya ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi semua kekacauan dan perbuatan jahat itu bersumber kepada orang berpusat kepada diri sendiri. Nah, tidak kebetulan Rasul Paulus, nanti kalau saudara periksa tidak ada di slide saya, tapi nanti saudara baca aja di rumah. 2 Timotius pasal yang ketiga dan yang pertama berkata, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa sukar Pak? Ayat berikutnya kasih tahu buat kita, manusia mencintai dirinya sendiri. Jadi waktu manusia berpusat kepada diri sendiri, sulit Pak, sukar pasti. Yang terjadi bukan kebahagiaan, kekacauan. Coba saya kasih tips buat saudara, rumah tangga saudara kacau. Mau gak rumah tangga kacau? Saya kasih tips. Jadilah suami yang berpusat kepada diri sendiri, jadilah istri yang berpusat kepada diri sendiri. Atau dengan kata lain, suami yang egois, istri yang egois. Hancur rumah tangga saudara pasti. Jadi pertempuran kita adalah pertempuran antara begini. Kita mau hidup berpusat kepada Tuhan, atau kita mau hidup berpusat kepada diri kita sendiri. Saudara mau God-centered atau saudara mau self-centered. Itu pertempuran kita tuh di situ. Putuskan dalam hidup saudara. Jangan abu-abu, hitam atau putih, udah gitu aja saudara. Tegak lurus, karena istilah tegak lurus. Oke ya, slide berikutnya. Nah, ini dia. Inilah pertempurannya. Saudara dan saya harus memutuskan dalam kehidupan kita. Kita mau jalan hidup yang seperti apa sih? Kita Kristen bisa jadi saudara hari Minggu bisa masuk gereja. Tapi self-centered bisa. Saudara gak berpusat sama Tuhan. Oh banyak sekarang. Nah, saya berdoa buat jemaat ini. Supaya jemaat GBI Gracia Blue Green menjadi jemaat yang memutuskan untuk berpusat kepada Tuhan. Iya. Amen. Yes. Saudara mau berpusat sama apa? Gereja saudara mau berpusat sama apa? Berpusat sama Yesus, berpusat sama Tuhan. Ya, berikut. Saya ingin akhiri dengan ini. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada saudara. Membandingkan, kita coba compare ya. Ini kan pertempurannya ada di sini. Antara God-centered versus self-centered. Nah mengasihi, kita coba mengasihi. Nah coba kalau saudara mau mengasihi, ya itu kehendak Tuhan buat kita. Tapi mengasihi ini bisa salah arah Pak. Kalau kita berpusat kepada diri sendiri. Jadi orang yang berpusat sama diri sendiri beda cara mengasihinya dengan berpusat kepada Tuhan. Coba kita bahas beberapa hal aja ya. Nah kalau orang yang God-centered, orang yang berpusat sama Tuhan, kita mengasihi itu bukan karena kita. Kita mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saudara gak akan pernah bisa mengasihi sampai saudara mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara. Percayalah.
Saudara mengasihi dengan diri saudara sendiri? Gak mungkin bisa. Makanya itu yang dunia bilang, kasih manusia itu ada batasnya. Betul Pak. Saudara mengasihi dengan kasih manusia, ya pasti ada batasnya. Bagaimana caranya saudara bisa mengasihi tanpa batas? Saudara harus mengasihi dengan kasih Tuhan. Nah bagaimana saudara bisa mengasihi dengan kasih Tuhan? Saudara harus mengalami kasih itu lebih dulu dalam hidup saudara. Saya nggak akan pernah bisa mengasihi istri saya dengan kasih yang sejati tanpa saya mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak akan bisa mengasihi orang lain dalam hidup saya kalau saya nggak pernah mengalami kasih Tuhan. Jadi kalau saudara bisa mengasihi dengan kasih yang sejati, itu pasti karena saudara telah lebih dulu mengalami kasih yang sejati dari Tuhan. Itu yang Alkitab bilang, kita bisa mengasihi karena Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Coba saudara mengampuni orang yang bersalah sama saudara. Sekali bisa, 2 kali bisa, 3 kali. Oh, kelewatan Pak ini Pak, gak bisa. Dan bagaimana kita bisa mengampuni terus menerus? Saudara mesti mengalami kasih pengampunan dari Tuhan terus menerus. Wah kalau yang self-center ya kita mengasihi supaya Tuhan semakin mengasihi kita. Beda banget kan. Ada orang-orang yang mengasihi supaya gini, Tuhan bisa lebih mengasihi kita. Enggak lah, itu konsep yang berpusat kepada diri sendiri. Kasih Tuhan supaya Tuhan, enggak. Kasih Tuhan itu udah sempurna buat kita, amin. Dia gak akan nambah, dia gak akan kurang, udah. Saudara berbuat jahat, kasih Tuhan gak akan berkurang. Saudara berbuat baik, kasih Tuhan gak akan nambah dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi Tuhan mengasihi kita, kasihnya sempurna, kasihnya kekal. Tapi konsep self-center dalam mengasihi itu akan begitu. Oh, kasih Tuhan supaya kau lebih dikasih Tuhan. Makanya saudara mulai membandingkan, kayaknya hidup gua gak dikasihi ya. Yang sana tuh kayaknya lebih dikasih Tuhan. Kita mengasihi dengan perspektif self-center ini masalahnya. Orang yang mengasihi dengan kacamata God-center itu akan menjadi orang-orang yang tangguh dalam kehidupan dan tidak mudah dikalahkan. Setuju gak saudara? Iya. Saudara mengasihi dengan kasih yang berpusat kepada diri sini berat. Kita akan jadi orang yang mudah tertuduh. Akhirnya kita mudah self-pity, mengasihani diri sendiri. Kita selalu jadi playing victim, kita merasa jadi korban. Ketika ada masalah, situasi yang berat, kita mulai menyalahkan orang lain. Karena kita mengasihi dengan cara self-center itu. Tapi kalau kita mengasihi dengan God-center, beda. Kita akan jadi orang yang tangguh dalam kehidupan. Apapun yang terjadi, situasi burukkah, bisnis kita terpurukkah, mungkin ekonomi kita terpukulkah, kita tetap percaya Tuhan mengasihi saya. Situasi yang sulit, masalah yang sukar, keadaan yang terpuruk, itu bukan tanda bahwa Tuhan berhenti mengasihi saya. Itu kalau kita God center tuh gitu. Kita gak akan menyerah dalam kehidupan karena kita tahu apapun yang terjadi Tuhan tetap mengasihi saya. Amin, suruh. Oke, berikut. Ini soal mengasihi. Saya mau masuk kepada ini. Soal apa? Soal worship. Soal penyembahan. Wah, itu yang saya bilang. Ada banyak orang Kristen hari ini salah arah. Kekristenan yang salah arah. Salah arah dalam soal apa Pak? Dalam soal worship. Penyembahan. Penyembahan yang God-center dengan penyembahan yang self-center beda. Kalau yang ini self-center dulu lah ya. Tergantung mood. Kita nyembahnya tergantung mood. Wah lagi gak mood Pak. Makanya kita adem-adem aja. Ntar kalau lagi mood, wah kita sampai goyang-goyang gitu. Lagi mood Pak. Kalau penyembahan yang self-center tergantung apa? Suasana, musik. Tadi gak ngangkat ya lagunya, gak ngangkat. Ngangkat apa memang? Barbel diangkat. Itu tuh kadang-kadang begitu kan. Wah musiknya gak ngangkat, lagunya gak ngangkat. Ini banyak saya ketemu. Worship, penyembahan gak ada urusannya dengan lagu sebenarnya. Mau lagu apa aja kita bisa worship sebenarnya. Kalau kita God center. Tapi kita kadang-kadang gak bisa. Lagu jadi penentu worship kita. Ini jangan diikutin ya, saya cerita ya ini jangan diikutin ya, jangan diikutin ya. Ini kan cuma contoh aja. Saya nggak bermaksud cerita ini supaya bisa Pak kita lagu dunia dipakai Pak. Enggak, saya nggak bermaksud begitu. Ini saya cuma cerita aja. Teman saya tuh pernah iseng Pak Yani.
Jadi di persekutuan pendeta-pendeta nih kan suka ada kumpulan pendeta-pendeta kumpul ya kan. Pendeta-pendeta gereja Pentakosta lah, Pak Johan masih tahu loh Pentakosta ya kan. Wow, kalau pendeta Pentakosta kan kalau udah kumpul suruhku, wih, bahasa roh, air mata, nangis, tangan geter-geter gini kan. Wah, ya. Nah teman saya ini iseng. Satu kali dia disuruh pimpin pujian di persekutuan, Pak, nggak banyak sih Pak, pendeta-pendeta. Ya kan. Dia udah pimpin pujian, tadi lagu yang cepat gitu. Wah, tiba mau firman Tuhan kan. Wah suasana udah bagus tuh udah. Wah namanya pendeta-pendeta kalau ngumpul kan langsung nyetel ya kan. Ya kan. Langsung dapat tuh Tuhan. Langsung, Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih masuk lagi dalam penyembahan kita, saudara-saudara. Dia sungguh Tuhan yang dahsyat. Mari kita melekat dan bersekutu dengannya. Gitu kan, begitulah pokoknya gitu. Suasananya udah naik lah. Teman saya ini agak nakal Pak. Ya kan? Pendeta juga Pak. Cuma agak-agak nakal. Karena ada ya pendeta-pendeta yang agak nakal gitu. Iseng gitu. Mari sama-sama saudara. Katakan dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak bisa jauh dari Dia. Oh, haleluya gitu kan. Ku tak bisa jauh darimu. Katakan ku tak bisa. Pendeta-pendeta ikut. Amin teman. Ku tak bisa jauh, tapi mereka bisa nikmati. Nanti selesai kebaktian, saudaraku udah makan, baru itu tadi lagu baru ya, bagus. Ya namanya pendeta nggak pernah dengar yang begitu kan, saudara. Kan pendeta dengarnya Insinyur Niko, ya kan, Fetri Kumase yang tahun-tahun dulu kan gitu. Ternyata itu lagunya slang Bu, ya kan. Aduh, itu yang saya bilang bahwa kita tuh kalau self-center, tergantung lagu. Kalau lagunya kita nggak suka, payah ya penyembahannya. Gereja nggak ngangkat penyembahannya, males gue kesini gitu. Itu jadi persoalan kadang-kadang. Di sini nggak ada Pak, kalau di sini semua God Center kelihatan. Ini yang saya ngomong nih jemaat lain. Cuma jemaat lain sering main-main kesini itu. Itu masalahnya kadang-kadang jadi masalah suasana musiknya lah. Makanya kita tuh akhirnya bukan menyembah Tuhan, kita menyembah musiknya, kita menyembah lagunya, kita menyembah suasananya, bukan Tuhan yang kita sembah. Di sini nggak ada itu sebenarnya. Yang saya ngomongkan di jemaat lain. Sehingga yang terjadi gini, penyembahan hanya sebatas sebuah aktivitas musikal atau sebuah ritual, rutinitas agamawi. Padahal kalau saudara memandang worship, saudara memahami worship dengan kacamata God Center, berpusat kepada Tuhan, beda. Penyembahan bukan sekedar di ruang-ruang kebaktian kita ini. Penyembahan bukan sekedar ritual agama yang kita kerjakan setiap hari Minggu pagi. Penyembahan adalah seluruh kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam segala musim kehidupan, worship, penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Saudara mau sukses, saudara mau jaya, saudara sedang gagal, saudara sedang terpuruk, saudara sedang diputus pacar, saudara akan tetap worship. Karena penyembahan itu adalah kehidupan kita. Di semua musim kita akan terus menyembah Tuhan. Saya menyembah bukan karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya menyembah Dia bukan karena pertolongan dan mujizat yang Dia bisa berikan buat saya. Saya menyembah Dia karena Dia Tuhan dalam hidup saya. Dia Tuhan yang layak disembah. Apapun yang terjadi, Dia tetap Tuhan dan Raja yang harus kita sembah. Gitu dong. Amin. Iya. Yesus Kristus menjadi pusatnya. Bukan suasananya, bukan musiknya, bukan lagunya. Apalagi pendetanya. Makanya di gereja saya sudah gak pernah pasang pembicaranya siapa Pak. Supaya orang datang bukan karena pembicara. Orang datang karena Tuhan.
Tapi ada memang jemaat-jemaat yang masih begitu ada Pak, saya tahu lah. Di sini tidak ada ya sini. So, kan, siapa sih pembicaranya minggu depan? Oh Pak Elia Makarong, gue malas datang lah. Gitu kan ada, ya mesti ada yang begitu. Tapi saudara mesti berarti dong, amin. Saudara datang bukan karena pembicaranya siapa, datang bukan karena siapa. Kita datang karena kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita mau ngalami Dia dalam kehidupan kita. Kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan lewat ketaatan kepada kehendak itu adalah penyembahan. Amin. Worship bukanlah sebuah aktivitas ritual agama, bukanlah aktivitas musikal, tapi worship adalah kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk kita menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Apakah itu terjadi dalam hidup saudara? Sehingga penyembahan kita adalah kehidupan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara di kampus, saudara di kantor, saudara di tempat bisnis, saudara di rumah, saudara dimanapun, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Amen. Amen. Yang terakhir, tiga aja saya pikir cukup ya saudara. 3 cukup, saya mau datang dengan 21 sebenarnya tadi, tapi waktu terbatas saudaraku ya. Dan masalah kedua adalah begitu perbandingan yang ke-20, tadi perbandingan pertama apa ya, kita lupa ya. Saya lihat karena ada oma-oma ya kan, jadi ya 3 saya bisa cukup lah. Ini saya juga khawatir 3 aja belum tentu ingat ya kan. Tadi yang pertama apa ya, tadi yang pertama gitu kan. Tadi yang pertama itu masalah mengasihi. Oke. Yang kedua kita sudah bahas masalah worship, masalah penyembahan. Nanti perbandingan yang ke-4 sampai 21 itu bagiannya Pak Yani dan Pak Johan yang akan sampaikan kepada saudara. Saya 1 sampai 3 aja. Amin, saudara. Oke ya. Nah, ini soal berkat dan mujizat. Nah, ini dia nih. Ini kalau saudara berkat dan mujizat saudara pahami dengan self-center, berat, tak terbanyak. Hari ini gereja dan kekristenan, gereja mengajarkan yang begini, kekristenannya akhirnya ya begini. Kalau berkat dan mujizat kita pahami dengan self-center, berkat hanya sebatas materi, lahiriah. Makanya begitu kita kaya, kita banyak uang, kita diberkati. Selalu kan gitu pemahaman kita kan. Dia diberkati lu sekarang lu. Kalau kita bilang ada orang nih, dia diberkati sekarang. Itu maksudnya apa tuh yang di pikiran kita? Masa dia kere, kita bilang dia diberkati. Enggak ada kan orang yang bilang begitu kan. Misalnya dia lagi punya masalah, bisnisnya lagi terpuruk. Diberkati lu dia lu. Enggak ada. Yang kita bilang orang yang diberkati apa? Sukses, jaya. Jadi bandar narkoba itu diberkati. Yang punya judi online itu kan kaya kan, diberkati dia. Gila gak pemahaman kita? Gila gak saudara? Enggak ya? Sesat banget kan pemahaman kita kan? Kenapa? Ya itu yang saya bilang. Karena kacamata kita salah, kita self-center. Kalau dia lagi punya banyak masalah, lagi susah, bisnis lagi terpuruk. Lu kurang bayar perpuluhan lu, makanya gak diberkati lu. Kita kan menghakimi orang. Jadi Ayub terpuruk itu karena kurang bayar perpuluhan gitu kan. Saudara baca ulang Alkitab saudara dong. Itu karena kacamata kita self-center sih. Kalau God center, berkatnya berkat sejati. Berkat sejati bukan hanya materi. Jemaat Laodikia kurang apa kayanya Pak? Kaya jemaat Laodikia. Siapa yang bilang kaya? Mereka bilang kaya. Alkitab juga bilang mereka kaya. Tapi Tuhan bilang apa kepada mereka? Kamu miskin, kamu melarat, kamu buta, kamu telanjang. Nah lo. Itu yang saya bilang. Kalau kekristenan kita cuma memahaminya dengan self-center berat. Kita memandang berkat cuma hanya materi, lahiriah. Enggak lah. Kita harus memahami hari dengan God-centered. Berkat itu adalah berkat yang sejati. Amin. Berkat bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau self-centered ya berkat hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Supaya kita bisa nyaman, bisa jalan-jalan, bisa senang-senang. 7 turunan, 8 tanjakan. Kita senang kan kayak gitu kan. Tenang Pak, udah aman lah. Itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Beda. Kalau saudara memahami berkat dan mujizat dalam kacamata God Center. Ini saya kaya kenapa ya? Saya kaya untuk apa ya? Tuhan kasih saya kaya buat apa ya? Nanya. Kasih arah buat kekayaan kita. Saya sukses kenapa ya saya sukses ya? Kita ngerti. Ini semua bagi kepentingan kerajaan Tuhan. Nggak mungkin buat kepentingan kita semata.
Pasti ini buat kepentingan kerajaan. Ada kepentingan kerajaan Tuhan yang harus saya laksanakan. Makanya Tuhan kasih saya kaya, Tuhan kasih saya sukses. Gitu dong. Wah, ini kayaknya udah gak diundang lagi nih habis ini nih. Gak apa-apa lah. Tapi Pak Yani mah pasti ngundang. Ya kan? Kalau saudara enggak ya kan. Belum tentu ya kan. Tapi terserah ya saudara ya. Saya cuma ingin menyampaikannya kepada saudara. Kacamata God Center itu penting. Kalau saudara kaya, jadi tidak salah dengan kaya, tidak salah dengan sukses, tidak salah dengan banyak uang, tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika saudara kaya tapi saudara nggak punya arah dalam kehidupan saudara. Oh ya, saya diberkati, saya ngalami mujizat untuk saya jadi berkat buat banyak orang. Wah itu God Center tuh. Tapi kalau self center ya, kaya, sukses, ngalami berkat, mujizat, ya jadi jerat malah. Berapa banyak orang hancur saudaraku karena harta, karena sukses. Saya percaya kalau saudara memandang dari kacamata God Center, berkat, kekayaan, uang, harta, mujizat yang saudara tidak akan jadi jerat dalam hidup saudara. Justru akan membuat saudara semakin menjadi berkat besar buat banyak orang. Abraham itu kaya, diberkati Tuhan. Tapi dia tahu untuk apa dia diberkati. Dia diberkati untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Iya. Udah, itu aja yang saya mau sampaikan. Selamat menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Seperti biru rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi yuk, katakan sama-sama, seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Dia hasrat hati kita, hatiku. Hanya Engkau Yesus. Panggil namanya, katakan Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Sekali lagi, Engkau kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan, Engkau hasrat hati kami, hanya Engkau Yesus. Oh Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, Kau segalanya. Saya mau saudara saja panggil dia Yesus. Boleh sekali lagi saudara, dari dasar hati saudara. Yesus. Saudara, benar nggak sih saudara? Benar nggak sih Yesus itu berarti buat saudara? Benar nggak sih Dia segala-galanya buat saudara? Atau itu cuma karena sebuah untaian lagu yang kita kenal? Ataukah pernyataan ini lahir dari hati kita pagi ini sama Tuhan? Terima kasih Tuhan buat sukses. Terima kasih buat kekayaan. Terima kasih buat berkat. Terima kasih buat semua pertolongan-Mu. Tapi kami mau bilang lebih daripada semua itu. Pribadi-Mu, kehendak-Mu, itu jauh lebih berarti buat kami. Saya mau saudara ungkapkan itu. Pujian ini bukan karena saudara tahu lagu ini. Tapi saya mau saudara ungkapkan itu sampai Tuhan dan saudara sendiri mendengarnya. Jiwa saudara mendengarnya.